Pernahkah Anda terbaring di tempat tidur, memejamkan mata, namun pikiran justru semakin ramai? Tubuh terasa lelah, tetapi tidur tak kunjung datang. Jam demi jam berlalu. Anda memandangi langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, "Mengapa aku tidak bisa tidur?" Jika Anda sedang mengalami hal itu, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Insomnia telah menjadi salah satu masalah yang banyak dialami manusia modern. Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, tuntutan ekonomi, kekhawatiran terhadap masa depan, bahkan kebiasaan menggunakan gawai sebelum tidur, seringkali membuat pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Banyak orang mengira insomnia hanyalah masalah kurang tidur. Padahal, lebih dari itu, insomnia seringkali merupakan sinyal bahwa ada sesuatu di dalam diri yang belum menemukan ketenangan. Tubuh ingin beristirahat, tetapi pikiran menolak diam. Hati merindukan kedamaian, tetapi dipenuhi kecemasan yang tak kunjung selesai. Hari ini, kita akan belajar bahwa tidur bukan sekadar proses biologis. Tidur juga merupakan perjalanan penyerahan diri. Saat kita tidur, kita melepaskan kendali. Kita mempercayakan malam kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta kehidupan. Meditasi rohani bukanlah sihir. Bukan pula jalan pintas yang menjamin seseorang langsung tertidur dalam hitungan menit. Meditasi rohani adalah latihan untuk mengembalikan hati kepada sumber ketenangan. Latihan untuk menghadirkan kesadaran bahwa kita tidak harus memikul semua beban sendirian. Bayangkan selama ini pikiran Anda seperti seorang penjaga yang bekerja tanpa henti. Ia terus berjaga, terus menganalisis, terus mengkhawatirkan berbagai kemungkinan buruk. Bahkan ketika tubuh sudah meminta istirahat, pikiran berkata, "Belum, masih ada yang harus dipikirkan." Lama-kelamaan, sistem tubuh belajar untuk selalu siaga. Akibatnya, hormon stres meningkat, detak jantung tetap tinggi, otot-otot sulit rileks, dan tidur menjadi semakin sulit diraih. Disinilah meditasi rohani berperan. Meditasi rohani mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya pada saat ini. Bukan hidup dalam penyesalan masa lalu. Bukan pula tenggelam dalam ketakutan terhadap masa depan. Kita belajar kembali menikmati napas yang sedang berlangsung, menyadari bahwa saat ini kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk beristirahat. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi paru-paru. Lalu hembuskan dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu memaksa diri untuk langsung tenang. Banyak orang gagal tidur justru karena terlalu berusaha untuk tidur. Mereka memandang tidur sebagai target yang harus dicapai. Ketika target itu tidak tercapai, kecemasan muncul. Kecemasan membuat tubuh semakin terjaga. Akhirnya terciptalah lingkaran yang sulit diputus. Meditasi rohani mengubah cara pandang tersebut. Alih-alih berkata, "Aku harus tidur sekarang," kita belajar berkata, "Aku akan beristirahat dalam hadirat Tuhan. Aku mengizinkan diriku tenang." Perubahan kalimat sederhana ini dapat mengurangi tekanan besar yang selama ini kita ciptakan sendiri. Mari kita renungkan sesuatu. Berapa banyak hal yang Anda pikirkan malam ini yang sebenarnya berada di luar kendali Anda? Mungkin Anda memikirkan hasil yang belum pasti. Mungkin Anda mengkhawatirkan pendapat orang lain. Mungkin Anda menyesali keputusan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Mungkin Anda takut menghadapi hari esok. Namun kenyataannya, kekhawatiran tidak pernah menambah 1 jam ketenangan dalam hidup kita. Kekhawatiran hanya mengambil energi hari ini untuk masalah yang belum tentu terjadi. Meditasi rohani mengajarkan penyerahan. Bukan menyerah karena putus asa, tetapi menyerahkan karena percaya. Percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kemampuan manusia. Percaya bahwa kita tidak harus mengetahui semua jawaban malam ini. Percaya bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan sebelum mata terpejam. Kadang-kadang, istirahat adalah bentuk iman. Kita tidur bukan karena semua masalah sudah selesai. Kita tidur karena percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita beristirahat. Bagi sebagian orang, malam hari menjadi waktu paling berat. Keheningan justru memperbesar suara-suara dalam pikiran. Penyesalan datang.
Ketakutan muncul. Kenangan menyakitkan kembali mengetuk pintu hati. Jika itu yang Anda alami, jangan melawannya dengan kemarahan. Akui keberadaannya. Katakan dalam hati, "Ya, aku sedang merasa cemas. Ya, aku sedang merasa takut. Ya, aku sedang merasa lelah." Menerima bukan berarti menyetujui penderitaan. Menerima berarti jujur terhadap kondisi diri sendiri. Kejujuran adalah awal dari penyembuhan. Seringkali kita terlalu keras terhadap diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu kuat, selalu produktif, selalu tersenyum, selalu mampu menghadapi semuanya. Padahal kita adalah manusia. Kita bisa lelah. Kita bisa kecewa. Kita bisa merasa rapuh. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Meditasi rohani mengingatkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita bekerja, atau seberapa sempurna hidup kita terlihat di mata orang lain. Nilai diri kita melekat pada fakta bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Kita layak mendapatkan istirahat. Kita layak mendapatkan ketenangan. Kita layak memperlakukan diri dengan kasih. Sekarang, bayangkan Anda sedang meletakkan satu persatu beban yang selama ini dipikul. Beban pekerjaan, beban keluarga, beban keuangan, beban ekspektasi, beban masa lalu, beban ketakutan. Bayangkan semua itu Anda letakkan di hadapan Tuhan. Anda tidak mengabaikannya. Anda hanya tidak membawanya ke tempat tidur malam ini. Ada perbedaan besar antara memikul beban dan mempercayakan beban. Mungkin selama ini Anda begitu terbiasa bertahan hingga lupa bagaimana caranya beristirahat. Anda terbiasa menjadi kuat bagi semua orang, menjadi tempat bersandar, menjadi penyelesai masalah. Namun malam ini, izinkan diri Anda menjadi manusia biasa. Tidak harus sempurna, tidak harus tahu semua jawaban, tidak harus mampu mengendalikan segalanya. Hanya bernapas, hanya hadir. Hanya percaya. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa latihan pernapasan perlahan dapat membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem yang membantu tubuh masuk ke kondisi rileks. Detak jantung menjadi lebih tenang. Otot-otot mulai melemas. Pikiran menjadi lebih stabil. Ketika latihan tersebut dipadukan dengan doa dan refleksi rohani, banyak orang merasakan kedamaian yang lebih mendalam. Bukan karena masalah mereka hilang seketika, tetapi karena hati mereka tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Malam adalah pengingat bahwa manusia memiliki batas. Kita tidak diciptakan untuk terus bekerja tanpa henti. Kita membutuhkan jeda. Kita membutuhkan keheningan. Kita membutuhkan pemulihan. Tidur adalah hadiah. Sebuah kesempatan untuk memperbarui tenaga, memulihkan pikiran, menata kembali emosi, mempersiapkan diri menghadapi hari yang baru. Jika malam ini Anda belum bisa tidur, jangan langsung marah kepada diri sendiri. Jangan berkata, "Aku memang payah." Jangan berkata, "Aku tidak akan pernah sembuh." Jangan berkata, "Ada yang salah denganku." Bersikaplah lembut kepada diri sendiri. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk belajar. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk kembali tenang. Setiap doa adalah jembatan menuju harapan. Mungkin perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Mungkin Anda masih membutuhkan waktu. Namun perjalanan menuju tidur yang lebih baik dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kurangi kebiasaan yang membuat pikiran terlalu terstimulasi sebelum tidur. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Berikan waktu bagi tubuh untuk bertransisi dari aktivitas menuju istirahat. Luangkan beberapa menit untuk berdoa. Bersyukur atas hal-hal sederhana yang masih dimiliki. Melepaskan apa yang tidak bisa dikendalikan. Memaafkan diri sendiri atas kekurangan yang ada. Dan ketika kantuk belum datang, jangan panik. Tetaplah bernapas. Tetaplah percaya. Tetaplah beristirahat. Karena ketenangan bukan hanya tentang tertidur dengan cepat. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap damai bahkan ketika prosesnya belum sempurna. Anda telah melewati banyak hal dalam hidup ini. Banyak tantangan yang dulu tampak mustahil ternyata dapat Anda lalui.
Banyak air mata yang akhirnya berubah menjadi pelajaran berharga. Banyak malam sulit yang pada akhirnya berganti dengan fajar yang baru. Maka percayalah, insomnia bukanlah akhir dari cerita Anda. Ini hanyalah salah satu musim dalam perjalanan hidup. Dan setiap musim memiliki waktunya untuk berlalu. Malam ini, izinkan hati Anda berbisik dengan lembut. Aku telah berusaha sebaik mungkin hari ini. Apa yang belum selesai akan kulanjutkan esok hari. Aku tidak harus memikul semuanya sendiri. Aku memilih untuk beristirahat. Aku memilih untuk percaya. Aku memilih untuk menyerahkan kekhawatiranku. Aku memilih untuk menerima kasih dan ketenangan. Jika matamu masih terjaga, tidak apa-apa. Teruslah bernapas. Rasakan denyut kehidupan yang masih diberikan kepadamu. Dengarkan keheningan yang menyelimuti malam. Bayangkan kasih Tuhan seperti selimut hangat yang memelukmu. Tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya menemani. Pelan-pelan, biarkan bahumu rileks. Lepaskan ketegangan di wajahmu. Lembutkan rahangmu. Tenangkan dadamu. Istirahatkan tanganmu. Luruskan kakimu dengan nyaman. Dan katakan dalam hati, aku aman. Aku dijaga. Aku tidak sendirian. Besok mungkin tetap memiliki tantangan. Namun malam ini bukan waktunya bertarung. Malam ini adalah waktunya memulihkan diri. Malam ini adalah waktunya mempercayakan hidup kepada Sang Pencipta. Malam ini adalah waktunya beristirahat. Semoga damai memenuhi pikiranmu. Semoga ketenangan menyentuh hatimu. Semoga tubuhmu menemukan ritme istirahat yang sehat. Dan semoga ketika fajar menyingsing nanti, engkau bangun dengan harapan baru, dengan kekuatan yang diperbarui, serta keyakinan bahwa apapun yang akan dihadapi, engkau tidak berjalan sendirian. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi awal dari hubungan yang lebih damai dengan dirimu sendiri, dengan kehidupan, dan dengan Tuhan yang senantiasa menyertaimu. Dan jika pada malam-malam tertentu rasa gelisah kembali datang, ingatlah bahwa kemajuan tidak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika Anda merasa jauh lebih tenang. Ada malam ketika tidur datang begitu mudah. Namun ada pula saat-saat ketika pikiran kembali berisik dan hati terasa berat. Itu bukan tanda bahwa semua usaha Anda sia-sia. Itu bukan bukti bahwa Anda gagal. Itu hanyalah bagian dari proses menjadi manusia. Seringkali kita berharap pemulihan berjalan seperti menekan tombol. Sekali mencoba, semuanya langsung berubah. Padahal, sebagian besar perubahan besar dalam hidup justru lahir dari tindakan kecil yang dilakukan berulang kali dengan kesabaran. Sama seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh, ketenangan batin juga memerlukan latihan yang terus-menerus. Setiap malam ketika Anda memilih mematikan sejenak kebisingan dunia, Anda sedang melatih diri untuk kembali pulang ke dalam keheningan. Setiap kali Anda memilih menarik napas dengan sadar daripada mengikuti arus kepanikan, Anda sedang membangun ruang damai di dalam hati. Setiap doa yang Anda panjatkan, meskipun terasa sederhana, sedang membentuk kekuatan yang mungkin belum dapat Anda lihat hari ini. Jangan meremehkan langkah-langkah kecil. Sebab hidup tidak berubah hanya karena keputusan besar yang dilakukan sesekali. Hidup berubah karena pilihan-pilihan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mungkin malam ini Anda hanya mampu mengucapkan satu kalimat pendek dalam doa. Tuhan, temani aku. Itu sudah cukup. Mungkin Anda belum sanggup mengucapkan syukur atas banyak hal. Namun Anda masih bisa berkata, terima kasih karena aku masih bernapas. Itu juga sudah cukup. Terkadang kita berpikir bahwa doa harus terdengar indah agar layak didengar. Padahal, doa yang paling tulus seringkali lahir dari hati yang lelah. Doa yang paling jujur terkadang hanyalah air mata yang tidak mampu diterjemahkan menjadi kata-kata. Jika malam ini Anda tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan, hadir saja. Duduklah dalam keheningan. Biarkan hati berbicara apa adanya. Tidak perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu menyembunyikan rasa takut. Tidak perlu menutupi luka yang masih ada. Sang Pencipta mengenal setiap detak jantung Anda.
Dia mengetahui setiap kegelisahan yang belum pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Dia memahami kelelahan yang selama ini Anda sembunyikan di balik senyum. Dan kasihnya tidak berkurang hanya karena Anda sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang merasa bersalah ketika mengalami insomnia. Mereka berkata kepada diri sendiri, "Seharusnya aku bisa lebih kuat. Aku terlalu lemah. Aku tidak boleh seperti ini." Padahal tubuh yang lelah bukan musuh. Tubuh sedang berusaha berbicara. Tubuh sedang meminta perhatian. Tubuh sedang berkata, "Aku membutuhkan pertolongan." Mendengarkan tubuh bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk memenuhi kebutuhan semua orang hingga lupa bertanya kepada diri sendiri, "Apa yang sebenarnya aku butuhkan?" Mungkin Anda selalu hadir bagi orang lain, tetapi jarang hadir untuk diri sendiri. Mungkin Anda begitu rajin menguatkan banyak orang, tetapi tidak pernah memberi ruang bagi hati Anda untuk dipeluk oleh kasih dan pengertian. Malam ini, izinkan diri Anda menerima. Menerima bahwa Anda juga berharga. Menerima bahwa kebutuhan Anda juga penting. Menerima bahwa beristirahat bukanlah tindakan egois. Istirahat bukan kemewahan. Istirahat adalah kebutuhan. Bahkan alam semesta mengajarkan ritme tersebut. Ada siang, ada malam, ada bekerja, ada berhenti, ada musim menabur, ada musim menuai. Tidak ada yang terus bergerak tanpa jeda. Maka mengapa kita memaksa diri untuk hidup tanpa istirahat? Bayangkan sebuah lampu yang menyala terus-menerus tanpa pernah dimatikan. Lambat laun lampu itu akan kehilangan daya tahannya. Begitu pula manusia. Jika terus dipaksa tanpa pemulihan, bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi pikiran, emosi, dan kehidupan rohani pun ikut terkuras. Karena itu, jangan merasa bersalah ketika memilih tidur lebih awal. Jangan merasa tidak produktif ketika mengambil waktu untuk memulihkan diri. Jangan merasa menjadi pribadi yang buruk hanya karena Anda membutuhkan jeda. Seseorang yang beristirahat dengan cukup justru lebih mampu mengasihi, bekerja, berpikir jernih, dan menjalani hidup dengan bijaksana. Ada satu pelajaran penting yang sering terlupakan. Kita tidak harus memenangkan semua pertarungan. Ada beberapa hal yang memang harus dilepaskan. Tidak semua kritik harus dijawab. Tidak semua kesalahpahaman harus diperbaiki malam ini. Tidak semua masalah harus diselesaikan sebelum mata terpejam. Ada hal-hal yang bisa menunggu hingga esok hari. Ada keputusan yang lebih baik diambil setelah pikiran beristirahat. Ada luka yang membutuhkan waktu sebelum benar-benar sembuh. Memberi waktu bukan berarti menyerah. Memberi waktu adalah bentuk penghormatan terhadap proses. Jika Anda mendengarkan suara hujan di malam hari, hujan tidak pernah terburu-buru mencapai bumi. Setetes demi setetes. Tenang. Konsisten. Namun pada akhirnya, hujan mampu menyuburkan tanah yang kering. Begitu pula dengan ketenangan yang sedang Anda bangun. Mungkin Anda belum melihat hasilnya sekarang. Namun setiap latihan bernapas, setiap doa, setiap keputusan untuk melepaskan kekhawatiran, setiap upaya memperlakukan diri dengan lembut, semuanya sedang bekerja perlahan. Jangan menyerah pada proses hanya karena belum melihat perubahan besar. Kadang-kadang, mukjizat terbesar bukanlah perubahan yang datang seketika, melainkan kekuatan untuk tetap melangkah meskipun hasilnya belum terlihat. Mungkin Anda pernah mengalami malam-malam panjang yang terasa begitu sunyi. Malam ketika tidak ada seorang pun yang memahami apa yang sedang Anda rasakan. Malam ketika kecemasan terasa begitu nyata. Malam ketika air mata jatuh diam-diam tanpa diketahui siapapun. Jika itu pernah terjadi, ketahuilah bahwa Anda telah melewati banyak hal yang tidak mudah. Dan Anda masih berada di sini. Anda masih bertahan. Anda masih memiliki keberanian untuk mencoba lagi. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti kekuatan yang mungkin selama ini tidak Anda sadari. Jangan hanya menghitung kegagalan Anda untuk tidur. Hitung juga keberanian Anda untuk bangkit setiap pagi. Hitung juga kebaikan yang masih mampu Anda lakukan. Hitung juga senyum yang pernah Anda berikan kepada orang lain.
Hitung juga perjuangan yang telah berhasil Anda lalui. Anda lebih kuat daripada malam-malam sulit yang pernah datang. Anda lebih besar daripada ketakutan yang sedang berbisik di kepala Anda. Dan hidup Anda jauh lebih berharga daripada sekadar jumlah jam tidur yang berhasil didapatkan. Jika suatu saat insomnia terasa semakin berat dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu mencari bantuan dari tenaga profesional. Meminta pertolongan bukan tanda kegagalan. Meminta pertolongan adalah bentuk keberanian. Terkadang Tuhan menghadirkan pertolongan melalui orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membantu kita pulih. Tidak ada rasa malu dalam menerima bantuan. Tidak ada aib dalam mengakui bahwa kita membutuhkan dukungan. Karena manusia memang diciptakan untuk saling menguatkan. Malam ini, sebelum Anda kembali memejamkan mata, renungkanlah satu pertanyaan sederhana. Jika sahabat terbaik Anda mengalami apa yang sedang Anda alami, apa yang akan Anda katakan kepadanya? Mungkin Anda akan berkata, "Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik." Mungkin Anda akan berkata, "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Mungkin Anda akan berkata, "Aku percaya kamu akan melewati ini." Sekarang, ucapkan kalimat itu kepada diri Anda sendiri. Dengarkan baik-baik. Anda juga pantas menerima belas kasih yang sama. Anda juga pantas diperlakukan dengan kelembutan. Anda juga pantas dipercaya. Karena pemulihan sejati seringkali dimulai ketika kita berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Ketika kita memilih menjadi sahabat bagi hati yang lelah. Ketika kita belajar melihat diri dengan mata kasih, bukan dengan penghakiman. Dan ketika akhirnya rasa kantuk mulai mendekat, jangan anggap itu sebagai kemenangan atas sebuah pertarungan. Anggaplah itu sebagai hadiah. Hadiah dari tubuh yang mulai percaya bahwa ia aman. Hadiah dari hati yang mulai belajar melepaskan. Hadiah dari jiwa yang kembali menemukan tempat peristirahatan. Biarkan mata Anda terpejam perlahan. Biarkan pikiran yang bising mereda sedikit demi sedikit. Biarkan malam memeluk Anda dengan kelembutannya. Dan biarkan damai mengalir ke seluruh diri Anda seperti aliran sungai yang tenang. Anda telah melakukan yang terbaik hari ini. Sisanya tidak harus diselesaikan sekarang. Besok akan membawa kesempatan baru. Besok akan menghadirkan kekuatan yang baru. Tetapi malam ini, tugas Anda hanya satu. Beristirahatlah. Dengan tenang. Dengan percaya. Dengan harapan. Karena bahkan setelah malam tergelap sekalipun, fajar selalu menemukan jalannya untuk kembali menyinari dunia. Dan saya percaya, ketenangan yang selama ini Anda rindukan pun sedang menemukan jalannya menuju hati Anda. Sebelum kita mengakhiri waktu perenungan malam ini, ada satu hal yang perlu Anda ingat. Anda tidak sedang berlomba dengan siapapun. Anda tidak harus memiliki hidup yang sempurna. Anda tidak harus selalu terlihat kuat. Anda tidak harus menyenangkan semua orang. Dan Anda tidak harus menyelesaikan semua persoalan dalam satu waktu. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalaninya dengan kesadaran, dengan kasih, dengan iman, dan dengan keberanian untuk terus melangkah meskipun langkah itu kecil. Jika malam ini Anda masih terjaga, jangan menganggapnya sebagai musuh. Gunakan momen ini untuk lebih mengenal diri sendiri. Dengarkan apa yang sedang ingin disampaikan oleh hati Anda. Mungkin ada luka yang membutuhkan perhatian. Mungkin ada kelelahan yang selama ini diabaikan. Mungkin ada ketakutan yang perlu diserahkan. Dan mungkin, justru di dalam keheningan malam inilah Anda menemukan bahwa selama ini Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kasih yang tetap menyertai Anda. Ada harapan yang belum padam. Ada pertolongan yang mungkin belum terlihat, tetapi sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Tidak ada badai yang terus mengamuk tanpa akhir. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Setiap pengalaman memiliki pelajaran. Setiap luka memiliki kesempatan untuk pulih. Setiap manusia memiliki peluang untuk bangkit kembali. Termasuk Anda. Mungkin perjalanan menuju tidur yang damai masih membutuhkan waktu.
Mungkin besok malam Anda masih harus berlatih bernapas dengan tenang. Mungkin lusa Anda masih perlu belajar melepaskan kekhawatiran sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa. Kemajuan tidak diukur dari kesempurnaan. Kemajuan diukur dari kesediaan untuk terus mencoba. Dan Anda telah melakukannya. Dengan mendengarkan sampai sejauh ini, Anda telah mengambil langkah penting untuk merawat diri sendiri. Anda telah memilih untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Anda telah memberi kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat. Anda telah memberi ruang bagi hati untuk dipulihkan. Dan itu adalah keputusan yang patut dihargai. Sekarang, sebelum Anda benar-benar memejamkan mata, mari ucapkan beberapa kalimat ini perlahan dalam hati. Aku bersyukur karena telah melewati hari ini. Aku menerima diriku apa adanya. Aku melepaskan hal-hal yang tidak dapat kukendalikan. Aku mengampuni kesalahan-kesalahanku. Aku tidak harus sempurna untuk berharga. Aku aman. Aku dijaga. Aku dicintai. Aku layak beristirahat. Aku percaya bahwa hari esok membawa harapan yang baru. Dan malam ini, aku memilih untuk tenang. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi tubuh Anda. Hembuskan dengan lembut. Biarkan segala ketegangan ikut pergi bersama hembusan napas itu. Sekali lagi, tarik napas dengan rasa syukur. Hembuskan kekhawatiran. Tarik napas dengan penuh harapan. Hembuskan segala ketakutan. Tarik napas dengan keyakinan. Hembuskan segala beban. Biarkan kelopak mata Anda menjadi semakin ringan. Biarkan tubuh Anda beristirahat. Biarkan hati Anda menemukan damainya. Dan ketika tidur akhirnya datang, sambutlah ia sebagai sahabat yang telah lama ditunggu. Tidurlah dengan tenang. Tidurlah dengan rasa syukur. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Anda telah melakukan yang terbaik hari ini. Esok adalah lembaran baru. Esok membawa kesempatan baru. Esok menghadirkan kasih yang baru. Dan apapun yang akan terjadi nanti, Anda tidak harus menghadapinya seorang diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti perenungan dan meditasi rohani ini hingga akhir. Jika Anda merasa naskah ini memberikan ketenangan, harapan, atau membantu Anda menjalani malam dengan lebih damai, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang menghadapi insomnia, kecemasan, atau kelelahan batin. Siapa tahu, satu klik sederhana dari Anda dapat menjadi sumber penghiburan bagi seseorang yang sangat membutuhkannya. Tuliskan juga di kolom komentar, kalimat mana yang paling menyentuh hati Anda malam ini. Ceritakan pengalaman Anda jika berkenan, karena kisah Anda mungkin dapat menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk menyukai video ini apabila Anda merasakan manfaatnya. Berlangganan channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten motivasi, refleksi kehidupan, dan meditasi rohani yang dapat menemani perjalanan Anda menemukan ketenangan dan harapan. Semoga setiap malam membawa kedamaian bagi pikiran Anda. Semoga setiap pagi membangunkan Anda dengan semangat yang baru. Semoga langkah-langkah kecil yang Anda lakukan hari ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Selamat beristirahat. Selamat memulihkan diri. Dan semoga damai, kasih, serta harapan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan Anda. Selamat malam.